Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Savitri dari Universitas Pancasakti Bekasi. Sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi ekonomi, dan politik ekonomi. Di sini ada demokrasi. Pengertian demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Berikut adalah beberapa definisi dan bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Setiap masyarakat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan politik. Sistem ini digunakan pada zaman awal terbentuknya demokrasi, tetapi menjadi tidak praktis di zaman modern karena populasi suatu negara biasanya besar dan mengumpulkan seluruh masyarakat dalam satu forum sulit. Yang kedua, demokrasi tidak langsung. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh ini termasuk demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, di mana Dewan Perwakilan dikontrol oleh pengaruh masyarakat dengan sistem referendum dan insentif masyarakat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara seperti yang tercantum pada kelima sila Pancasila. Selanjutnya, demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi juga dikenal sebagai demokrasi pemangku kepentingan. Adalah sebuah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan, pembuatan keputusan dari manajer koperasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk pekerja, pelanggan, penyuplai, lingkungan sekitar, dan publik luas. Tujuan utama demokrasi ekonomi adalah mewujudkan keadilan sosial dengan cara pemerataan dalam pemilikan aset dan fasilitas umum. Selanjutnya ada karakteristik dan tujuan. Yang pertama, penggantian kekuasaan. Demokrasi ekonomi menggantikan kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar. Yang kedua, pemerataan pemilikan aset. Sistem ekonomi ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan cara pemerataan dalam pemilikan aset dan fasilitas umum. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Demokrasi ekonomi memungkinkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan produksi dan redistribusi pendapatan, sehingga masyarakat dapat memiliki hak ekonomi yang lebih penuh. Yang terakhir, transparansi dan terbuka. Proses kebijakan ekonomi berlangsung secara transparan dan terbuka, sehingga masyarakat dapat memahami dan ikut serta dalam pengambilan keputusan dan insentif. Sistem insentif digunakan untuk merangsang anggota masyarakat berprestasi dan meningkatkan produktivitas. Implementasi dan contoh ada 3. Yang pertama, koperasi modern, seperti koperasi Rexdale telah menerapkan demokrasi ekonomi sejak abad ke-18 di Inggris. Yang kedua, bank publik dan sistem keuangan yang lebih demokratis dapat membantu mewujudkan demokrasi ekonomi. Yang ketiga, desentralisasi. Desentralisasi kegiatan ekonomi dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi dominasi korporat. Selanjutnya, materi tentang politik ekonomi.
Politik ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Dalam ilmu ekonomi politik, hubungan antar politik dan ekonomi dianggap sebagai suatu sistem yang saling terkait, di mana kebijakan politik dapat mempengaruhi struktur ekonomi dan sebaliknya. Komponen-komponen ekonomi politik. Ekonomi politik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ekonomi politik klasik, dan yang kedua ekonomi politik modern. Ekonomi politik klasik mempelajari karya-karya filsuf seperti Machiavelli, Adam Smith, dan Karl Marx. Sedangkan ekonomi politik modern mempelajari karya filsuf, ekonom, dan ilmuwan politik modern seperti John Maynard Keynes, Milton Friedman, dan Friedrich Hayek. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasarnya ada 7. Yang pertama, konsep dasar dalam ekonomi politik meliputi kekuasaan. Siapa yang memegang kekuasaan dalam suatu sistem ekonomi dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Yang kedua, sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, serta bagaimana sistem ini mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kebijakan publik. Pengaruh kebijakan publik seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan moneter pada ekonomi dan masyarakat. Yang keempat, pasar. Bagaimana pasar bekerja, termasuk persaingan, harga, dan penawaran dan permintaan, serta bagaimana pasar mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Yang kelima, kelas sosial. Peran kelas sosial dalam ekonomi dan bagaimana distribusi sumber daya ekonomi mempengaruhi kesenjangan sosial dan ketidakadilan. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Yang ketujuh, lingkungan. Dampak ekonomi pada lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, perilaku ekonomi politik. Politik ekonomi sangat tertarik dengan keuntungan dan kerugian yang timbul dengan penerapan kebijakan tertentu. Mereka memeriksa bagaimana individu dan kelompok mendukung atau tidak mendukung kebijakan, serta bagaimana kebijakan mempengaruhi distribusi sumber daya ekonomi. Dalam sintesis, ekonomi politik adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi mempengaruhi struktur dan kebijakan dalam suatu masyarakat. Dalam perkembangannya, ekonomi politik menjadi suatu disiplin interdisipliner yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik untuk menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis mempengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya ekonomi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.